Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Vika Lestari, Ambasador Jafra Indonesia. Nah, teman-teman semua, aku akan sharing hari ini tentang hambatan di Jafra. Karena banyak banget teman-teman semua ini ketika join itu mengalami banyak hambatan. Dan teman-teman pastinya bertanya-tanya dong tentang hambatan di Jafra itu bagaimana dan kapan terjadinya. Biasanya menurut pengalaman saya yang sudah 6 tahun join di Jafra ini. Nah, teman-teman semua, menurut pengalaman saya dan menurut pengalaman beberapa banyak berarti nggak sedikit, beberapa tim saya, kapan dan bagaimana sih hambatan itu terjadi dan biasanya itu apa gitu loh. Nah, biasanya hambatan terjadi itu yang pertama itu di 2 sampai dengan 5 bulan pertama atau 1 sampai dengan 5 bulan pertama. Nah, itu apa sih yang terjadi ketika di 2 sampai dengan 5 bulan pertama atau di 1 sampai dengan 5 bulan pertama? Mungkin sekarang aku akan share dengan contekan, biar nggak udah syuting tiba-tiba aduh lupa ya, apa ya tadi tuh kenapa ya nggak diomongin. Aku akan contek nih. Jadi hambatan terbesar nih menurut pengalaman aku dan bersama tim dan mungkin beberapa orang itu biasanya di 2 bulan pertama atau 1 bulan pertama sampai dengan 5 bulan. Apa hambatannya? Pertama adalah hambatan meyakinkan diri sendiri. Pertama, aduh muka aku belum bagus nih, aku bisa nggak ya jualan Jafra, sedangkan Jafra itu lebih banyak produk skincare dan aku nggak cantik. Yang kedua, mungkin juga hambatannya seperti bisa nggak ya Jafra ini bikin aku sukses, mungkin nggak ya aku bisa sukses di Jafra, bener nggak ya bisnisnya, atau mungkin juga teman-teman ini orang tua aku gimana ya, suami aku setuju apa enggak ya, terus nanti anak aku gimana ya. Ya intinya yang paling besar itu adalah meyakinkan diri sendiri di awal-awal join. Karena pertama konsumen belum punya, downline belum punya, kita nggak tahu pangsa pasarnya kemana, dan ilmunya pun mungkin teman-teman masih minim gitu loh, karena baru join gitu kan. Nah, solusinya apa sih teman-teman jika itu terjadi? Ketika keyakinan diri sendiri aja itu belum ada gitu. Pertama, banyak baca tentang Jafra, mau itu historinya, mau itu sejarahnya, mau histori sama sejarah sama ya, mau itu produknya, mau itu kelebihan-kelebihannya, dan banyak teman-teman menyaksikan testimoni kesuksesan orang lain, tetapi yang posisinya mungkin hampir sama. Misalnya maaf, kalau dulunya pernah berpisah ataupun bercerai mungkin dengan histori yang sama, atau misalkan dulunya dari orang yang biasa aja, mungkin kita bisa lihat kenapa dia bisa sukses. Atau misalkan mungkin kita kondisinya itu lagi ada, karena Jafra itu tidak hanya merubah orang lain dari tidak enak menjadi enak, tapi lebih mengenakan yang enak menjadi jauh lebih enak gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat testimoninya itu teman-teman, orang-orang yang mungkin hambatannya, kisah hidupnya itu hampir sama dengan kita. Nah, teman-teman juga harus banyak belajar, tidak hanya mengharap dari leader aja. Jadi teman-teman itu cari di YouTube, cari di cari di Google, cari di manapun yang kira-kiranya bisa menuntun keyakinan teman-teman semua. Ya wajar ya teman-teman semua, karena di awal bulan itu pasti teman-teman kalau misalnya mukanya belum mulus itu juga ragu gitu loh, orang lain menerima saya nggak sih sebagai konsultan Jafra, sedangkan aku itu mukanya aja belum mulus. Padahal teman-teman, join Jafra itu nggak ada persyaratan muka mulus ya. Nanti aku akan buka gimana cara kalau misalkan teman-teman itu menghadapi masalah seperti itu, karena aku mengalami loh dulu.
Nah, lalu untuk meyakinkan diri sendiri, solusinya yang tadi selain banyak baca, banyak edukasi, banyak ngobrol dengan leader-leader yang udah sukses, banyak baca testimoni leader sukses, tapi tidak hanya jalan suksesnya aja, tapi hambatannya aja, teman-teman juga ikut sekolahnya Jafra atau ikut akademinya Jafra agar bisnisnya itu terarah dan ada yang mengarahkan gitu loh, karena teman-teman tidak berjalan sendirian. Istilahnya tuh di depan ataupun di belakang itu teman-teman ada yang menguatkan, yaitu sosok leader berserta manajemen Jafra yang peduli akan teman-teman, karena teman-teman pun udah peduli akan bisnisnya dengan ikut sekolah Jafra itu gitu loh. Jadi teman-teman, selain tadi ya aku saran pertama adalah untuk meyakinkan diri sendiri itu teman-teman juga harus banyak baca, banyak edukasi. Teman-teman juga harus ikut akademinya Jafra. Kalau gimana caranya ikut Akademi Jafra, teman-teman boleh hubungi leadernya masing-masing, karena leader itu pasti senang kalau teman-teman mau ikut Akademinya Jafra. Yang ketiga, teman-teman solusinya juga harus aktif di grup. Jadi jangan pasif, cuman baca doang. Aku masih malu ya di grup karena aku tuh masih baru. Nah itu jangan, teman-teman juga harus aktif bertanya di grup. Jangan diem aja, jangan nunggu ditanya leader aja, karena leader pun kan kadang-kadang kerjaannya banyak. Jadi perlu banget banyak orang ataupun perlu banget konsultan baru itu yang banyak bertanya ke leader. Agar apa? Agar leader itu tahu gitu loh kalau misalnya ketika si downline baru itu banyak hambatan, karena leader itu bukan Tuhan ya yang tiba-tiba itu tahu kesulitan daripada si calon konsultannya ataupun calon leadernya gitu loh. Jadi teman-teman juga harus banyak aktif ataupun komunikasi dengan leadernya. Nah, yang keempat itu harus aktif iklan. Nah, kenapa sih harus aktif iklan? Karena leader itu biasanya melihatnya juga kalau misalnya konsultannya itu ataupun downline-nya itu aktif iklan, dianggapnya itu memang dia benar-benar ingin sukses di Jafra. Nggak seperti ini ya. Aku pengen sukses di Jafra, aku semangat, tapi iklan pun tidak pernah. Disuruh iklan nggak, tetap aja iya aja, tapi enggak. Ya otomatis leader pun tidak akan perhatian gitu loh sama kita. Ya mungkin pekerjaan dia banyak, dia juga punya target sendiri, sehingga ya mungkin kalau kamu nggak fokus, ya udah leader akan beralih fokus ke yang lain. Jadi kitanya sendiri harus menunjukkan kalau kita fokus. Jadi kalau misalkan kita itu untuk meyakinkan diri sendirinya di sini, kalau misalkan kita udah rajin iklan, kita menemukan hambatan masalah, kita ada komunikasi dengan leader, sehingga kita udah mulai yakin dari kesalahan itu, dari tidak closing itu, teman-teman belajar terus gitu loh, sehingga pengetahuan teman-teman cukup, sehingga keyakinan teman-teman itu akhirnya jadi bertambah gitu loh, karena seiring dengan pengetahuan teman-teman bertambah yang mungkin berawalnya dari gagal juga gitu. Nah teman-teman juga nih, aku ngasih tahu nih, awal-awal ini teman-teman pasti masih sulit menemukan konsumen. Nah ini aku akan nyambung ke yang tadi ya, yang bahas pertama ya, tentang masalah meyakinkan konsumen di pertama. Ada dua hal sih ketika di awal-awal bulan itu. Pertama, teman-teman itu baru menemukan pasar baru gitu loh ya, bukan pasar baru pasar ya, market baru gitu loh ya, yang teman-teman baru menemukan market baru. Teman-teman itu aktif di sosmed, sehingga teman-teman itu punya lingkungan sendiri. Jadi ketika beriklan itu teman-teman mudah untuk diterima oleh orang banyak, sehingga karena mudah diterima oleh orang banyak, teman-teman itu akan menemukan satu titik yang seneng banget sama bisnis ini, karena closingnya itu terjadi karena teman-teman sudah eksis di sosmed. Lalu biasanya teman-teman akan menemukan hambatannya di bulan kelima ke sana. Kenapa? Karena sosmednya teman-teman yang teman-teman punya itu sudah batas maksimal, temannya nggak bertambah lagi. Nah itu solusinya adalah harus nambah teman. Nah lalu hambatannya ketika beriklan itu yang tidak ataupun yang belum diterima. Kenapa? Yang dulunya itu nggak aktif di sosmed, lalu tiba-tiba aktif dan langsung berjualan. Nah itu tuh berjalan bukan dari nol loh, itu dari minus. Kenapa? Karena meyakinkan orang itu yakin dulu sama kita. Jadi PR pertama itu bukan meyakinkan ke produknya, tapi meyakinkan kalau sosok kita itu ada, sosok kita itu real, nyata gitu loh, sehingga orang itu kalau beli produk kita tenang aja, percaya aja sama kita. Itu. Yang ketiga adalah masalah berjualan nih ya.
yang tadi aku bilang nyambung dari harus rajin iklan, yang mukanya belum merasa mulus sehingga ada orang yang nyinyir, muka kamu aja belum mulus gitu loh, kamu sudah menawarkan Jafra, gimana aku mau percaya? Teman-teman cukup jawab seperti ini, teman-teman, join Jafra itu tidak ada persyaratan muka mulus karena kita bukan SPG kosmetik yang ada di mall. Semua orang berhak sukses di Jafra, termasuk Mbak sendiri. Jadi ketika muka saya ini usia 26 tahun dan Jafra baru usia 7 tahun di Indonesia, ya gimana dong, saya sudah mengenal puber, saya sudah mengenal perawatan sebelumnya, saya sudah mengenal kosmetik yang mungkin dulunya menyebabkan muka saya seperti ini. Jadi mau nggak mau ya saya itu sambil memperbaiki muka, sambil memperbaiki kulit saya pun sambil menjalankan bisnisnya seperti yang leader-leader saya lakukan. Karena leader-leader pun banyaknya menjalankan Jafra dari mukanya yang memang tidak mulus dulu karena riwayat sebelumnya yang menggunakan racikan seperti saya. Nah, ini adalah wajah saya di 2014, wajah saya di 2015 mulai timbul jerawat, lalu 2018 pun ketika jadi ambasador saya masih berminyak dan sering jerawat di pipi, dan sekarang saya baru mengalami muka mulus itu 2019. Kebayang nggak sih sekarang syuting 2020. Nah, kalau misalnya saya nunggu muka mulus dulu, nunggu muka bagus dulu, berarti saya baru memulai bisnis Jafra ini 2019. Kebayangkan berapa banyak waktu yang saya buang untuk itu. Saya belum bisa jadi ambasador ketika saya menunggu muka mulus untuk memulai bisnis Jafra. Jadi teman-teman tinggal jawab, ya gimana say, aku pengen sukses. Dan ternyata alhamdulillahnya di Jafra itu tidak ada persyaratan harus muka mulus dulu kalau mau join Jafra. Nah teman-teman juga kan kalau misalkan orang sekitar kita nyinyir, masih ada sosmed kok yang nerima. Jadi aku pun join Jafra itu orang-orang yang terdekat gak ada yang join, tapi alhamdulillah saya punya sosial media yang menerima, dan dengan strategi iklan kita yang banyak bercerita, banyak memotivasi, dan banyak menceritakan perjalanan hidup ataupun perjalanan saya menggunakan produk Jafra, sehingga banyak orang yang mau menerima. Dan yang paling penting alhamdulillahnya saya tuh dulu eksis di sosmed gitu loh, jadi sehingga yang saya tadi bilang, orang itu akan mudah menerima kita karena sosok kita nyata. Jadi 3 hambatan ketika jualan pertama itu adalah orang yang aktif di sosmed itu langsung bisa diterima, cuman hambatannya biasanya di 5 bulan pertama. Kenapa? Karena kalau orangnya tidak bertambah itu aja. Karena kan orang pertama itu udah beli. Nah, tinggal kita mengembangkan orang-orang yang lainnya. Caranya bertambah teman terus gitu loh. Yang keduanya, orang yang tidak aktif sama sekali di sosmed. Nah, itu brandingnya itu dimulai bukan dari jualan aja, tapi untuk meyakinkan orang lain kalau sosok kita itu ada. Yang ketiga adalah yang mukanya belum mulus gitu. Nah, teman-teman, dengan aktif iklan, teman-teman itu sudah mulai membentuk branding. Tadi kan nomor 4 itu kita harus aktif iklan kalau mau meyakinkan diri sendiri, karena dengan branding kita naik, otomatis orang itu percaya sama kita, sehingga kepercayaan diri kita juga pasti otomatis naik kan. Nah teman-teman semua, karena orang lain yang di luar sana mau membeli ataupun mau menjadi downline kita itu, dia pilihannya ada 2. Dia kalau misalkan pengen mukanya mulus, mungkin pertanyaannya adalah si calon konsumen kita, dia bisa bikin muka gue mulus nggak sih? Kalau misalkan dia tertarik ke bisnisnya, dia bisa bikin mimpi aku terwujud nggak sih di Jafra gitu kan? Nah, karena 2 pertanyaan itu yang ada di pikiran si calon downline atau calon konsumen, maka dia perlu ada trust ataupun rasa percaya terhadap si calon penjual ataupun calon upline-nya. Otomatis kita harus pintar-pintar membranding diri agar kita itu diyakini sama orang untuk dibeli produknya atau dijadikan upline. Gimana caranya? Dengan konsisten beriklan gitu loh. Jadi jangan hari ini iklan, 3 hari enggak gitu, atau misalkan hari ini iklannya 10, besok enggak sama sekali gitu. Jadi
mungkin orang lain tuh ragu, ini serius nggak sih dia dijual Japra, apalagi kalau dicampur-campur sama produk lain, karena beda loh. Kalau misalkan ibu-ibu ini misalkan jualan baju aja mungkin bisa dicampur dengan sepatu, campur dengan obat, campur dengan segala macam. Tapi kalau Japra itu karena menyangkut bisnis, karena menyangkut produk skincare ya, taruhan itu muka, nggak bisa dicampur-campur dengan produk lain. Kenapa? Karena orang lain itu pasti melihat kita, menguji kita, bener nggak sih nih orang, bener nggak sih orang ini serius. Karena kalau misalkan diri kalian itu tidak bisa meyakinkan si calon konsumen, ya udah dia itu akan banyak pilihan lagi gitu ke tempat lain yang mungkin lebih meyakinkan, even itu misalkan teman kamu, saudara kamu. Tapi kalau kamunya tidak meyakinkan, maka si calon pembeli ataupun calon konsumen kita itu lebih memilih orang lain, atau bahkan memilih untuk tidak sama sekali karena nggak percaya sama kita gitu. Maksudnya nggak, udah nggak jadi Japra aja, abis aku nggak enak sama teman aku, sedang aku nggak percaya sama teman aku gitu. Jadi perlu banget branding. Jadi usahakan ketika awal-awal bulan itu kuat mental ya, karena nggak semua orang bisa menerima kiri kanan depan belakang kita itu. Harus tahu kita adalah konsultan Japra, dan kita harus siap dengan nyinyiran orang yang dia Japra ya, ngapain ya jualan Japra, kayaknya dia tuh ekonominya lagi sulit deh, misalkan ada kan yang seperti itu. Tapi kitanya juga sendiri harus kuat mental gitu, harus kuat keyakinannya gitu loh. Dan teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ingin sukses di Japra itu yang tadi jawabannya iklan untuk meyakinkan diri sendiri. Nah, teman-teman juga kalau mau beriklan, teman-teman konsisten, dan kalau misalkan teman-teman mau fokus ke bisnisnya, teman-teman itu bisa 70% iklan bisnis. Tapi iklan bisnis itu bukan berarti starter kit Japra harga sekian, bukan, tapi lebih banyak bercerita tentang bisnisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih senang jualan, ya berarti teman-teman harus lebih banyak iklan jualannya. Perbandingannya mungkin 70-30 ya. Jadi kalau misalkan aku pengen ke bisnisnya sih gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa 70% iklan bisnis, testimoni kita menjalankan bisnis Japra, 30% itu produk. Intinya kalau misalkan teman-teman ingin jualannya kencang, jualannya kebanyakan produk. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bisnisnya yang kencang, berarti teman-teman banyak bertestimoni tentang bisnisnya. Nah, lalu kesulitan itu biasanya terjadi di tahun kedua, ketiga, keempat, gitu, kelima, dan seterusnya. Ketika hambatan mulai ada, kalau misalkan biasanya nih di tahun pertama, tahun kedua, kalau teman-teman jalannya mulus, teman-teman akan merasakan, oh enak ya di bisnis Japra, bonus bulanannya masuk. Itu bisa tahun pertama, tahun kedua kalau bisnis teman-teman itu lancar gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mau 2 masuk ke 3, ke 4, sudah mulai itu timnya itu ada masalah, sudah mulai hambatannya itu terlihat, itu sudah mulai banyak kiri kanan depan belakang yang mungkin tawaran bisnis yang lebih menarik lagi, mungkin karena kita sibuk, misalkan anak kita protes ataupun misalkan suami kita protes. Nah itu teman-teman hambatannya di sana, dan mungkin juga dari diri kita sendiri itu yang merasa bosan gitu kan. Ketika di tahun kedua sampai kelima itu udah mulai merasa bosan, kalau aku sih solusinya itu lebih ke meyakinkan diri sendiri, bener nggak sih tujuan saya di Japra itu bisa dicapai. Lalu juga kalau misalkan teman-teman sudah merasakan enaknya di Japra, ingat-ingat tuh dulu itu aku di Japra itu sudah dapetin apa aja ya. Terus teman-teman lihat, dan banyak nonton orang-orang yang gulung tikar di usaha lain gitu loh, apalagi dengan modal yang lumayan besar. Sedangkan teman-teman sebosan apapun teman-teman di Japra, teman-teman tidak ada yang dirugikan gitu loh, baik secara material ataupun secara moral, itu tergantung ke teman-teman semua. Jadi menurut aku teman-teman tinggal lihat tujuan jelasnya itu di join Japra itu apa, masih yakin apa enggak, terus juga mengingat kembali tujuan awalnya join Japra itu apa. Tapi tujuannya itu tujuan yang benar-benar kencang, yang nggak bisa diganggu gugat oleh orang lain, oleh apapun. Pokoknya tujuan aku itu aja gitu loh, nggak bisa nggak bisa dirubah-rubah. Nah itu yang harus dilihat sama teman-teman semua. Nah, dan lalu teman-teman juga yakini aja gitu loh, karena semua profesi itu ada bosannya. Kayak aku pernah kerja gitu, pernah ngalamin masa-masa bosannya, biasanya di 6 tahun ke atas. Terus juga berumah tangga juga pasti ya ada bosannya. Cuman kan kalau kerja, kalau rumah tangga itu kita ada ikatan yang nggak mungkin kita tinggalin, sehingga kayak mau nggak mau kita akan kembali lagi. Tapi kalau di Japra itu karena kita nggak punya bos, kita nggak punya ikatan apapun, kita nggak punya kontrak apapun, sehingga ya semuanya kan diatur sendiri.
sehingga ketika kita seenaknya pun nggak ada yang marahin gitu loh, si kitanya itu loh. Akhirnya kita jadi keenakan dan akhirnya ya udah makin menjauhlah mimpi kita dari kita. Menurut aku sih sebaiknya ketika goal satu sudah tercapai, teman-teman buat goal baru agar teman-teman tuh selalu punya hal yang dikejar sama teman-teman semua. Dan percayalah teman-teman ya, di luar sana itu banyak banget bisnis yang menggunakan modal besar, ruginya juga besar, resikonya juga besar. Tapi di Jafra ini dengan modal yang minim, resiko juga kecil, lalu juga teman-teman di sini banyak belajar untuk lebih ikhlas lagi gitu loh, ketika kita mencoba untuk berjualan belum closing, dan kita banyak upgrade ilmu dari manajemen ataupun leader karena training nonstop diadakan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir teman-teman akan minim ilmu, karena leader ataupun manajemen juga akan selalu mengarahkan teman-teman semua agar teman-teman semua itu sukses di Jafranya. Karena kalau misalkan teman-teman nih join Jafra aja buat upline itu belum dapat apa-apa gitu loh, dan teman-teman sendiri belum dapat apa-apa. Dan ketika teman-teman tidak menjalankan bisnis Jafra, selain teman-teman nggak dapat apa-apa, upline pun tidak dapat apa-apa. Jadi pasti seorang upline yang baik atau leader yang baik pasti mengarahkan teman-teman semua, sehingga teman-teman semua akan dibantu. Memang pasti bosen, pasti ini, tapi kalau misalkan teman-teman tidak bergerak, teman-teman itu aja, teman-teman harus mencoba bisnis baru lagi, menanam lagi, memupuk lagi sampai kuat lagi gitu. Udah kuat teman-teman bosan, tinggalin lagi. Ya lebih baik itu kan, bosan itu ataupun hambatan itu dilewati gitu loh. Jadi ketika teman-teman menemukan hambatan lagi itu, teman-teman bisa belajar dari sebelumnya. Itu sih biasanya yang terjadi di Jafra. Hambatan-hambatannya itu kapan gitu loh, ketika join di Jafra ini. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan tips yang saya berikan untuk teman-teman semua, dan menurut teman-teman iya ya bener ya, ini menurut aku banget nih, ketika join Jafra ini bener nih, ketika segini nih yang diomongin sama Teh Vika ini bener nih. Nah itu boleh teman-teman like ataupun komen. Kalau misalkan teman-teman merasa tips ini tidak membantu, ya nggak apa-apa. Semoga apapun yang saya sharingkan itu ada manfaat buat teman-teman semua, sehingga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa menjadi ambasador Jafra Indonesia. Karena enak banget loh teman-teman jadi ambasador Jafra. Selain bonus ratusan juta setiap bulannya, lalu mendapatkan mobil gratis dari Jafra, dan alhamdulillahnya punya banyak teman, banyak keluarga, dan banyak kesempatan yang didapatkan di Jafra ini. Jadi jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti. Kalau menurut aku lelah itu ya wajar aja gitu loh, maksudnya nggak boleh lelah. Itu lelah yang akhirnya udahlah lelah aja, aku kayaknya mau ninggalin, itu jangan. Jadi lelah itu wajar, tapi jangan sampai ninggalin. Kalau lelah mah istirahat juga, istirahat sejenak aja gitu loh, tapi jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti juga akan keenakan. Jadi percayalah teman-teman, bisnis ini bagus, bisnis ini yang paling penting adalah minim resiko, modal yang minim, dan cocok untuk orang-orang yang sekarang di masa pandemi ini. Mudah-mudahan teman-teman semua apa yang saya sharing sekali lagi bermanfaat buat semua. Saya tidak harus vibe aja yang bisa belajar dari saya, tapi siapapun bisa belajar dan menonton channel YouTube saya agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sukses di Jafra dan menjadi ambasador Jafra Indonesia. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight by the top. Salam. Haridu.